Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, kalau kita bicara pemimpin, itu kira-kira sebaiknya memang mereka yang sudah berusia 40 tahun. Ya. Kalau terlalu muda, itu mungkin juga gerusa-gerusu. Tapi kalau terlalu tua, itu sudah buyuten. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diberi wahyu kenabian tatkala beliau berusia 40 tahun. Jadi 40 tahun itu full blown man. Sudah matang emosinya sudah menjelajahi negeri dan mungkin mancanegara, sudah paham masalah sehingga insya Allah stabil mentalnya, stabil kepribadiannya dan sebagainya. Nah karena itu kalau Rizal Ramli ingin jadi pemimpin, kita tanya sudah 40 belum? Sudah. Ya kalau sudah boleh. Ya. Kemudian yang kedua, saya senang sekali sekarang orang-orang muda bangkit. Cuma mungkin kritik saya jangan cengeng dan merengek-rengek. Ya. Tolong yang tua-tua minggir supaya kami bisa punya kesempatan. Menurut saya itu gaya remaja, belum pemuda. Ya. Tolong ya untuk sampai ke tampuk kemenangan nasional itu juga dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan kompetisi yang fair. Mudah-mudahan yang muda-muda sekarang ini pada tahun 2009 sudah betul-betul matang dan bisa menggusur ya yang digusur ya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tolong mereka aspiran-aspiran kemenangan nasional jangan pernah lupa nawaitunya itu apa. Jadi kalau mengejar power for the sake of power, mengejar kekuasaan demi kekuasaan, nanti jadinya mungkin ya hanya mengabdi pada kepentingan kekuasaan, hanya menggadaikan negara, menjual aset nasional, merendahkan dan menghina bangsa sendiri, dan karena masih muda mungkin lebih garang, lebih ganas, lebih gawat daripada yang tua-tua itu. Ya. Tolong ini nawaitu itu penting sekali. Biasanya kalau dalam definisi kekuasaan itu Profesor Budak di Amerika biasanya cuma kekuasaan mengenai 4 pertanyaan. Jadi mengenai who, what, how, and when. Ya. Tapi why, mengapa ingin berkuasa, mengapa ingin jadi pemimpin, itu kadang-kadang dilupakan. Padahal why ini adalah penting, mbahnya penting. Kemudian terakhir, saudara, saya setelah tidak jadi ketua MPR, lebih banyak keliling-keliling di bumi Allah ini, juga membaca jurnal, browsing, surfing di internet dan lain-lain. Saya sudah ilmu yakin, saya sudah hakul yakin bahwa Indonesia ini sudah terlalu lama menjadi subordinat dari kepentingan kapitalisme asing. Ini harus kita pegang sebagai konsensus bersama. Saudara, brainwashing itu sudah terlalu lama kita alami. Sehingga kita tidak merasa sama sekali bahwa kita telah mengabdikan energi kita, gerak langkah kita, waktu kita, yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan korporasi asing. Namanya mungkin bisa ExxonMobil, namanya bisa British Petroleum, bisa Freeport McMoran, bisa segala macam. Seperti kata Sudarso Atibowo tadi. Nah, tadi yang baca doa itu adalah gak sembarangan itu, ya. Itu anak pintar sekali, ya. Saya belum kenal dengan beliau tadi, anak muda tadi, ya. Tapi tadi ketika tokoh muda tadi menyebut janganlah kita gadaikan negeri ini, itu audiens itu paling responsif, paling gegap gempita menyambut kata-kata sang pembaca doa tadi. Saya jadi lega. Karena saudara-saudara, lihatlah 50% lebih sedikit bank di negeri ini
dikuasai oleh korporasi asing. Ya. Kemudian seluruh KK, kontrak karya, dan KPS, kontrak production sharing, baik migas dan non-migas, semuanya tanpa kecuali itu adalah sangat kental kepentingan asingnya. Lihatlah kelapa sawit kita sudah diambil alih Malaysia. Lihatlah hutan-hutan kita sudah digadaikan, ada yang 100 tahun ke atas dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang kita tidak sadar diri. Karena itu saudara-saudaraku, saya menantang Rizal Ramli CS. Ya. Bisa enggak Anda lain dari yang tua-tua ini? Kalau Anda cuma meneruskan subordinasi Indonesia kepada kepentingan korporasi asing itu, ya sebaiknya Anda bunuh diri saja, gitu. Ya. Tidak ada gunanya. Ya. Nah, saudara mungkin agak tajam ya, tetapi saudara sudah terlalu amat sangat mencolok. Amerika sekarang ini, yang menguasai Amerika itu adalah military, industrial, congressional, and media complex. Jadi kompleks Amerika itu adalah kerjasama militer, korporasi atau industrialis, ditambah Kongres atau DPR yang konyol. Di sana DPR juga alhamdulillah konyol sama dengan DPR di sini. Ya. Kemudian media itu adalah mengangkangi negeri-negeri yang bisa dikangkangi. Indonesia termasuk amat sangat mudah dikangkangi. Pada saatnya saya terpaksa menyebut bahwa pada awal abad 21 ini memang ada amangkurat zaman sekarang ini yang menggadaikan bangsa dan negara ini kepada kepentingan asing. Saya sudah temukan orang itu. Tapi mari kita cari bersama-sama. Ya. Namanya, tunggu dulu. Ya, betul, tunggu dulu. Ya. Saudara, karena itu saya agak sedikit kecewa dengan sementara media massa yang tidak akurat mengatakan pemerintah ini sudah menginjak tahun ketiga. Siapa bilang sudah tahun keempat? Ya. Dan 3 tahun sudah berlalu, tidak ada apa-apanya. Ya. Masih ya kurang lebih sama. Nah, kata Nabi, orang yang masa sekarangnya masih sama dengan masa lalunya, itu adalah orang yang rugi. Kalau lebih buruk, itu orang yang bangkrut. Kalau lebih bagus, itu baru orang yang beruntung. Karena itu Mas Rizal dan yang muda-muda, kami yang jauh lebih senior ini, boleh dikritik kayak apapun, tapi kami pesan, bisa enggak Anda memotong habis proses subordinasi bangsa kita ini di bawah telapak kaki kepentingan asing? Kalau jawabannya ya, saya akan ikut kampanye, saya akan ikut kerja keras, tapi kalau tidak Pak Amir, kita cuma mau nurusin saja, maka sebaiknya ya, bunuh diri lebih awal lebih bagus supaya tidak mengecewakan bangsa Indonesia. Ya. Saya bisa panjang lebar lagi, tapi saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Pokoknya pesan-pesan Pak Tri, Pak Wiranto, Pak Syafi'i, mungkin kalau Pak Nathan ada waktu, tadi sudah ya, dari berbagai dan kemudian tadi ada adik kita yang baca tadi, dan seniman musisi yang cerdas yang selalu mengingatkan bangsa ini supaya tidak kehilangan kompas, Mas Franky, itu kalau digabungkan dibuat prosidingnya sudah sangat bagus. Kemudian mudah-mudahan inilah awal daripada pembaharuan negeri yang sudah terpuruk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.